Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga tetap selalu sehat dan tetap semangat belajarnya. Anak-anak yang hebat, Bapak kali ini akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana kondisi Indonesia saat penjajahan. Kemarin kita sudah melakukan aktivitas melalui media Zoom, yaitu materi 3 tentang pengaruh monopoli perdagangan di masyarakat Indonesia. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pengaruh penerapan kerja paksa dan pengaruh sistem sewa tanah. Anak-anak, setelah VOC tidak berkuasa tahun 1800 karena dibubarkan dengan sebab terlalu banyak pegawainya yang korupsi, maka setelah itu Nusantara atau Indonesia ini dibawa kekuasaan dari Hindia Belanda atau pemerintah Hindia Belanda. Tapi ini tidak berlangsung lama, karena ketika tahun 1808 di negara Belanda sendiri terjadi perubahan secara politik, di mana saat itu Prancis, dalam hal ini Napoleon Bonaparte, mampu menguasai wilayah Belanda. Dan saat itu Raja William V ini harus bersembunyi atau minta perlindungan ke negara Inggris. Sehingga saat itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Karena Prancis menguasai Belanda, maka daerah jajahan Belanda secara otomatis juga dikuasai secara tidak langsung oleh kebijakan pemerintah Prancis. Sehingga berlakulah yang namanya penjajahan Republik Batav. Ini berlangsung tahun 1808 sampai dengan 1811. Saat itu pemerintah Prancis menunjuk gubernur jenderal yang namanya Herman William Daendels. Pada saat itu kebijakan yang dilakukan adalah dengan menerapkan politik atau sistem kerja paksa. Anak-anak, kerja paksa seperti halnya namanya ini menunjukkan bahwa masyarakat atau rakyat dipaksa untuk mengerjakan sesuatu tanpa memperoleh hak-haknya. Kerja apa rakyat dalam hal ini? Dalam hal ini adalah mengerjakan proyek yang berkaitan dengan kepentingan penjajah. Di antaranya adalah yang paling fundamental, yang paling proyek besar itu adalah pembangunan jalan raya Trans Java, yaitu pembangunan jalan Anyer sampai Panarukan, dari Jawa Timur Situbondo sampai di Jawa Barat. Coba anak-anak bayangkan, kurang lebih ini panjangnya adalah 1000 km, dan ini dibangun pada tahun 1808. Dan saat itu masih belum ada peralatan-peralatan berat seperti halnya traktor yang seperti saat ini. Semuanya dikerjakan secara manual. Sehingga sangat mungkin pengerahan massa, pengerahan rakyat untuk memobilisasi terlaksananya proyek besar ini dilakukan dengan cara paksaan. Jadi rakyat tidak diupah dan juga tidak mendapatkan fasilitas yang layak. Jadi konsumsi makanannya pun tidak seperti sebagaimana mestinya. Sehingga kerja paksa ini sangat memberatkan rakyat. Jadi kerja paksa, kerja yang dipaksa oleh pemerintah penjajah dalam rangka untuk mewujudkan proyek yang kepentingannya penjajah. Kalau Trans Jawa ini adalah
tujuannya untuk membuat jalan ya, yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa, serta dalam rangka untuk mempertahankan keamanan kalau saja Jawa itu diserang oleh pihak musuh ya. Sehingga pengerahan massa saat itu sudah sangat besar, sehingga anak-anak kerja paksa yang diterapkan oleh Herman William Daniels ini sangat-sangat memberatkan rakyat, karena ribuan rakyat dikerahkan dalam rangka untuk menembus jalan yang tidak sepenuhnya mudah untuk dibangun karena ada bebatuan yang terjal, ada gunung yang menghadang. Ini semuanya harus disambung dari Panarukan sampai Anyar. Jadi sekarang kalau kalian perhatikan di Google Map, jalan utama yang paling lama dibangun hampir 200 tahun yang lalu itu adalah Jalan Anyar Panarukan. Jadi itu adalah salah satu produk dari jajahan, meskipun secara positif sekarang ini mungkin memiliki peran yang sangat penting karena pada saat itu untuk mendistribusikan, jadi untuk memperlancar barang-barang hasil pertanian dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Jadi itu mungkin bagaimana kerja paksa yang diterapkan oleh penjajah saat itu, yang berlangsung dari tahun 1808 sampai tahun 1811. Baik, cukup itu untuk pengaruh dari kerja paksa. Kita akan lanjut lagi dengan pengaruh pelaksanaan sistem sewa tanah.